Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, penonton setia channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan membahas tips bagaimana menghubungi dosen, ya, khususnya bagi mahasiswa baru yang diterima tahun ini. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dinyalakan tombol notifikasi untuk bisa terus mengikuti video-video pada channel ini. Nah, teman-teman sekalian, saya dan tenaga pengajar yang lain, khususnya di Universitas Airlangga, di FEB, itu kadang menerima WhatsApp atau email atau pesan dari mahasiswa yang itu kurang appropriate, ya, kurang baik kesannya bagi tenaga pengajar. Pada video kali ini kami ingin mencoba memberikan tips bagaimana menghubungi dosen atau tenaga pengajar. Saya rasa sudah banyak juga tips di luar sana, ya, bagaimana tips menghubungi dosen, tapi kita mencoba dari perspektif dan pengalaman saya seperti apa baiknya. Karena ini tidak hanya bagi dosennya sebenarnya, tapi bagi mahasiswa itu sendiri, bagaimana memiliki karakter, bagaimana memiliki etika untuk menghubungi orang lain, ya, untuk nanti mungkin di tempat kerja, di bisnis, di usaha, di bersosialisasi dengan orang lain itu bisa lebih baik lagi, ya, etikanya atau caranya dalam mengapproach orang lain. Oke, pengalaman pertama yang saya dapatkan pernah pada saat bimbingan, ya, bimbingan skripsi, ada mahasiswa saya yang menghubungi seperti ini, ya. Untuk awalan dia sudah baik, ya, mengenalkan diri, kemudian mungkin salam, kemudian secara pesan jelas bahwa ingin bimbingan skripsi. Nah, apa yang saya dapatkan balasannya ialah, mohon maaf Pak, hari ini saya tidak bisa, bagaimana kalau besok? Nah, ini yang membuat orang lain kecewa. Saya rasa tidak hanya dosen, ya, mungkin mahasiswa tidak mengira, ya, kalau tipikal saya, ya, ada waktu saya langsung alokasikan untuk mahasiswa hari itu juga. Jadi tipsnya yang pertama, kalau Anda menghubungi dosen khususnya untuk konsultasi atau bimbingan, pastikan Anda siap setiap waktu karena Anda yang menghubungi, ya, dan Anda menanyakan kapan bisa bimbingan. Kalau dosennya bilang saat itu juga bisa sekarang misalnya, Anda harus siap, ya. Kalau Anda tidak siap, Anda bisa menghubungi misalnya, Bapak, apa saya bisa bimbingan besok jam sekian di sini, tempatnya jelas, atau di mana Bapak, atau di ruangan Bapak misalnya. Nah, itu jelas spesifik, ya. Tinggal bagaimana Anda menanyakan ke dosennya, membuat agenda dengan dosen tersebut. Itu pengalaman pertama yang bisa menjadi masukan buat teman-teman sekalian. Kemudian hal yang kedua, ini terkait dengan email, ya. Kadang saya terima email dari mahasiswa, baik itu pengumpulan tugas, ya, atau pengumpulan ujian yang itu melalui email, itu hanya isi tugasnya saja, tanpa ada judul, tanpa ada isi email, cuma ada attachment tugas, ya. Nah, ini tidak baik, ya. Kalau nanti Anda di tempat kerja, di tempat bisnis, itu harus jelas. Saat Anda meng-email ke orang lain, itu harus jelas judulnya apa. Misalnya tugas UTS atau UAS mahasiswa bla bla bla, ya. Kemudian isinya juga harus jelas, ya. Dibuka dengan salam, kemudian dijelaskan bahwa ini merupakan tugas mata kuliah ini, ya. Dan ada di attachment misalnya, itu juga harus jelas, ditutup dengan proper juga, ya, seperti layaknya kita membuat surat, ya. Wow. Dan kadang ini teknisnya sudah disampaikan juga ke mahasiswa, ya, di platform e-learning, ya, bagaimana Anda approach dosen atau judulnya, tapi kadang mereka tidak melakukan, ya, kadang mahasiswa tidak melakukan. Jadi tolong untuk mahasiswa bisa
perhatikan saat meng-email ke dosen ya, tugas ke dosen itu harus jelas judulnya dan ada isi emailnya selain attachmentnya. Kemudian hal ketiga yang sering saya dapatkan pengalaman ialah saat selesai ujian ya, selesai ujian UTS atau UAS, terutama di masa work from home ini ya, di masa online seperti ini. Ada mahasiswa yang misalnya ketiduran ya, ketiduran atau lupa kadang WA ke saya. Nah ini tidak appropriate ya, karena Anda sudah tahu konsekuensinya bahwa ujian online misalnya itu kalau alasannya tidak kuat tidak akan bisa diulang. Jadi tidak perlu lagi menghubungi dosen, Anda sudah tahu ya konsekuensinya. Dan kadang masih ngeyel juga karena saya misalnya mengantar orang tua, saya tadi malam belajar sampai malam sehingga ketiduran misalnya atau lupa misalnya. Nah ini alasan-alasan yang saya rasa tidak perlu untuk disampaikan. Oke, jadi tadi itu beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa saat bimbingan atau perkuliahan dan bagaimana sebaiknya itu dirubah ya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi mahasiswa baru yang akan masuk ke universitas pada tahun ini. Ya, selamat sudah diterima di kampus yang mungkin kalian tuju atau inginkan, dan usahakan kalian maksimalkan selama di kampus untuk mencari ilmu sebanyak mungkin, mencari pengalaman sebanyak mungkin, membangun network, dan juga untuk belajar semua hal yang ada di sekitar kampus atau sekitar kita, dan juga berprestasi, ikut semua organisasi yang Anda minati, kemudian ikutin lomba-lomba, kompetisi, ya aktif juga bersama kawan-kawan di bidang kurikuler dan non-kurikuler. Untuk itu bisa berguna saat Anda keluar dari universitas. Saya rasa itu saja bagian pertama dari sharing pengalaman bagaimana menghadapi perilaku dari mahasiswa zaman sekarang. Saya tutup, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.